Assalamualaikum sahabat beriman. Mekkah adalah sebuah kota yang sakral bagi kalangan muslim. Berbagai situs suci berada di sana, di antaranya Ka'bah, yang menjadi kiblat muslim seluruh dunia, Hijr Ismail yang merupakan tempat yang mana jika berdoa di sana, maka dipercaya akan diijabah oleh Allah, Hajaratul Aswad yang diyakini sebagai batu suci dari surga, sumur Zam-Zam, yang airnya tidak pernah kering, dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang mata air Zam-Zam yang merupakan peninggalan sejarah dan sebagai mujizat atas kenabian Ismail alaihissalam. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, mari bersama-sama kita dukung channel ini agar berkembang, dengan menekan tombol like, subscribe, serta bagikan ke lebih banyak orang, agar apa yang disampaikan dalam video ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa, tonton video ini sampai habis, agar tidak gagal paham. Berkaitan dengan sumur Zam-Zam, mata air ini memiliki kisah sejarahnya sendiri. Sebagai satu-satunya sumber air di padang tandus, Zam-Zam menjadi titik kumpul sejumlah suku hingga tercipta sebuah peradaban yang makmur. Selebihnya, Zam-Zam adalah air istimewa karena beberapa keutamaannya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits. Berbicara tentang air Zam-Zam, maka kisah Nabi Ibrahim juga terkait dalam kisah ini, di mana saat itu, Siti Sarah sebagai istri pertama Nabi Ibrahim, sudah merasa sangat tua untuk memberikan anak kepada Nabi Ibrahim, oleh karena itu, ia berniat menikahkan Nabi Ibrahim dengan seorang wanita bernama Siti Hajar. Dalam kitab Kisah Al-Anbiya, Siti Hajar adalah anak dari Raja Makrib yang ayahnya dibunuh oleh Fir'aun dan menjadikan Siti Hajar sebagai tawanan. Setelah menikah dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra yang kelak akan menjadi penerus dakwahnya sebagai nabi, dan yang pada akhirnya menjadi leluhur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar membawa istri dan anaknya tersebut ke Mekkah, yang dimana pada saat itu, Mekkah merupakan daerah yang dikelilingi padang pasir kering nan tandus dan belum dihuni oleh siapapun. Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di sana, atas perintah Allah. Sebelum meninggalkan istri dan anaknya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, dan doa ini Allah abadikan dalam surah Ibrahim ayat ke-37. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Nabi Ibrahim hanya terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun ke arah mereka, hingga akhirnya Siti Hajar bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Dan Siti Hajar pun berkata, "Jika demikian, maka Allah tidak akan membiarkan kami." Di saat perbekalan Siti Hajar telah habis, maka Nabi Ismail yang kala itu masih bayi, menangis karena kehausan. Melihat hal itu, Siti Hajar lalu berlari dari Bukit Safa, ke Bukit Marwah untuk mencari air. Hal itu ia ulangi hingga 7 kali, namun ia tidak mendapatkan air. Dan di kemudian hari, apa yang dilakukan oleh Siti Hajar, menjadi salah satu dari rukun haji. Dari kejadian tersebut, maka Allah dengan segala keagungannya, memberikan mukjizat kepada Nabi Ismail yang kala itu masih bayi, dengan menghentak-hentakkan tumit Nabi Ismail ke tanah, dan seketika itu juga keluarlah mata air yang begitu derasnya. Nama Zam-Zam sendiri adalah frase dari kata Zom-Zom, yang artinya berhenti mengalir. Kata ini diucapkan oleh Siti Hajar, ketika menahan mata air tersebut agar berhenti, karena begitu derasnya. Dan sampai saat ini kata Zam-Zam dipakai untuk menamai sumber mata air ini. Dikutip dari buku yang berjudul Sejarah Ka'bah, karya Profesor Dr. Ali Husni Al-Harbutli, mengenai sumur Zam-Zam, beliau mengatakan bahwa sumur Zam-Zam pernah hilang. Banyak ulama berbeda pendapat tentang hilangnya sumur ini. Salah satunya, sumur Zam-Zam hilang karena Bani Jurhum yang pada saat itu menguasai Mekkah, berbuat zalim dan merusak, hingga Allah mengazab mereka dengan menutup mata air Zam-Zam, yang menjadikan orang dari Bani Jurhum kehilangan satu-satunya sumber mata air di tempat tersebut.
Setelah sempat hilang selama beberapa abad, akhirnya sumur Zam-Zam ditemukan kembali oleh seorang pembesar kaum Quraisy. Sumur Zam-Zam ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdu Manaf, seorang yang masih taat menjalankan risalah Nabi Ibrahim, dan seorang pemimpin sekaligus pelindung kota Mekah, yang di kemudian hari menjadi kakek dari manusia suci nan mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Beliau menggunakan air dari sumur Zam-Zam untuk menjamu kabilah dari tempat lain yang ingin menjalankan haji, dan para pedagang yang singgah di sana. Air Zam-Zam adalah air yang membawa berkah, ia tidak hanya sebagai pelepas dahaga, tapi juga sebagai obat bagi yang meminumnya. Ia juga merupakan saksi bisu perjalanan Islam. Semoga dari kisah ini ada pelajaran yang bisa diambil. Wassalamualaikum.